Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mengawali kajian singkat kita, marilah kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Allah memberikan kenikmatan zahiran batinan pada kita, sehingga ini mengharuskan bagi kita yang mau untuk memikirkannya, untuk melakukan kesyukuran kita kepada Allah, baik secara bil qalbi, kemudian juga bil lisan, dan juga bil arkan di dalam kehidupan yang real kita ini. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin membacakan satu hadis sebagai peringatan pada kita, sebagai nasihat pada kita, yang oleh Imam Nawawi itu ditulis di dalam sebuah kitab Al-Arba'in Nawawi, hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun wa abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu idza amsayta fala tantadhi sabah wa idza asbahta fala tantadhi masa wa khudh min sihhatika limaradika min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Hadis ini bersumber dari Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar ini menyampaikan bahwa suatu ketika akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala. Rasulullah pada suatu saat itu memegang pundak saya, katanya Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar menceritakan apa yang dilakukan Rasulullah kepada beliau sendiri. Faqala, mongko nuli dawuh saka Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah menyampaikan suatu kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun nono sira fid dunya ing dalem donya iku ka'annaka kaya-kaya sedene sira iku gharibun, wong kang ngumbara, wong kang lelungan, wong gharib. Jadilah kamu dalam kehidupan dunia ini merasa sebagai orang asing. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, jangan menganggap dunia ini adalah tempat kita, tapi anggaplah dunia ini sebagai tempat asing bagi kita. Mengapa kita anggap sebagai tempat asing? Karena suatu saat nanti kita akan kembali ke tempat asal kita. Jadi tempat asal kita itu dari mana itu? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kita ini milik Allah dan suatu saat akan kembali menghadap Allah. Jadi nanti kita akan kembali ke sana. Jadi di dunia ini kita ini oleh Rasulullah diperintahkan supaya menganggap bahwa dunia ini, kita di dunia ini sebagai gharib, sebagai orang yang sedang semacam orang asing lah di dalam kehidupan dunia ini. Jangan menganggap kita ini penduduk sini. Awabiru sabilin, atau kita ini menganggap orang yang sedang lewat begitu. Jadi lewat di jalan begitu. Artinya kalau orang yang lewat di jalan itu berarti kita nanti akan pulang. Jadi kalau kita ini sedang melakukan perjalanan begitu, entah kapan waktunya kita ini pasti pulang. Wa kana lan ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu. Jadi Ibnu Umar kemudian mengatakan, idza amsayta fala tandiris sabaha wa idza asbahta fala tantadir masaa. Ketika kita ini berada di waktu sore, maka janganlah kita ini menunggu waktu pagi. Artinya ketika kita ini punya keinginan yang kuat begitu, keinginan untuk berbuat baik, maka jangan tunda-tunda keinginan kita ini. Karena apa? Kita tidak tahu nanti apakah ketika kita tunda kita masih punya waktu atau tidak untuk melakukan itu. Terus kalau misalnya kita ini ingin berkorban atau ingin melakukan ibadah-ibadah tertentu begitu, maka ketika itu persyaratan sudah terpenuhi bagi kita, maka segera lakukanlah, walaupun mungkin kita ini juga punya sesuatu yang harus kita lakukan begitu. Tapi ibadah kita ini jangan sampai kita tunda-tunda. Wa idza asbahta fala tandrin masaa. Wa idza asbahta, dan ketika kita ini
dan ketika kamu itu dalam situasi pagi begitu, fala tandiril masa, maka jangan kamu tunggu sampai sore untuk berbuat baik itu. Kemudian di hadis ini juga disampaikan wa khud min sihhatika limaradika, manfaatkanlah sehatmu itu untuk kepentingan beribadah sebelum datangnya waktu sakit. Jadi kita semuanya menyadari bahwa yang kita hadapi ini adalah masa tua. Semakin bertambah usia, maka kesehatan itu juga akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang semakin tua kemudian semakin sehat, ini tidak ada. Artinya orang itu semakin tua kesehatannya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita ini dikurangi oleh Allah, maka semakin berat kita ini untuk beribadah. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan keluhan orang yang tua begitu, ya Allah, kalau pagi itu mau jamaah subuh itu kaki masih sakit semuanya, kemudian badan juga tidak enak, kan begitu. Jadi keluhan orang yang tua seperti itu. Oleh karena itu, khud min sihhatika limaradika, ambil, manfaatkan kondisi sehat kita ini sebelum nanti kita ini akan mengalami marad, mengalami kondisi yang tidak enak. Wa min hayatika limautika, dan ambillah kesempatan hidupmu itu sebelum nanti kamu itu akan menghadapi kematian. Ini semuanya kita sudah yakin bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita. Oleh karena itu, senyampang kita ini masih punya kesempatan, masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Penyesalan hanya akan terjadi di kemudian hari. Memang pada saat ini kita tidak menyesal, tetapi nanti di suatu ketika katanya Allah itu ketika kita ini melalaikan Allah, tidak memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah untuk beribadah, maka nanti suatu saat kita pasti akan menyesal di hadapan Allah. Sebelum waktu itu datang, maka mari kita manfaatkan kesehatan kita dan kehidupan kita ini untuk memperbanyak beribadah kepada Allah. Jangan tunggu, jangan sampai kita ini menunggu waktu untuk beribadah ketika kesempatan itu sudah ada. Jangan menunggu waktu untuk beribadah ketika beberapa hal itu sudah ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ini supaya kita ini mampu untuk beribadah dengan cara memaksimalkan kesempatan dan juga kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.